Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke ujung paling timur dari Pulau Jawa, ke sebuah tempat yang namanya Banyuwangi. Anda mungkin pernah dengar namanya, tapi percayalah, kisah di baliknya jauh lebih dalam dan menarik dari yang kita bayangkan. Jadi, coba kita pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Pertanyaan utamanya kan begini, gimana caranya sebuah identitas bisa terbentuk saat sebuah daerah itu terjepit di antara kerajaan-kerajaan besar, dipisahkan samudra, tapi sekaligus juga dihubungkan olehnya? Nah, inilah inti dari cerita Banyuwangi. Oke, untuk bisa benar-benar mengerti Banyuwangi, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Tanahnya itu sendiri. Ini bukan sebarang tempat. Ini adalah persimpangan di ujung timur Jawa. Sebuah daratan yang secara harfiah, ya dibentuk oleh api dari gunung berapi dan air dari lautan luas. Posisinya ini kuncinya. Banyuwangi itu bukan sekedar ujung jalan, tapi dia adalah sebuah jembatan. Coba bayangin deh, disinilah titik temu antara Laut Jawa, Samudra Hindia, dan yang paling penting, Selat Bali. Selama berabad-abad, jalur ini tuh udah kayak jalan tol maritim, super sibuk, tempat lalu lalangnya perdagangan, budaya, dan manusia. Dan alamnya itu sendiri, wah, penuh dengan kontras yang dramatis banget. Di satu sisi ada gunung-gunung berapi Megrah yang masih aktif seperti Ijen dan Raung. Di sisi lain, terhampar hutan lebat dan sabana yang luas. Belum lagi garis pantainya yang sangat strategis yang jadi gerbang ke dunia luar. Lingkungan yang ekstrim inilah yang jadi panggung bagi sejarahnya yang luar biasa. Oke, sekarang kita coba putar waktu mundur sedikit ya untuk menemukan fondasi dari DNA budaya Banyuwangi. Kita akan lihat lebih dekat kerajaan Hindu terakhir yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Jauh sebelum kita kenal nama Banyuwangi, wilayah ini adalah jantung dari kerajaan Belambangan. Dan ini bukan sembarang kerajaan loh. Belambangan itu adalah benteng terakhir peradaban Hindu di Jawa di saat kekuatan-kekuatan baru mulai mengubah peta politik di sekitarnya. Dan di jantung kerajaan Belambangan ini, hiduplah suku Osing. Merekalah penduduk asli Banyuwangi. Tapi mereka lebih dari sekedar penghuni, mereka adalah penjaga tradisi. Dengan bahasa, adat istiadat, dan ketangguhan mereka yang luar biasa, merekalah jiwa yang sesungguhnya dari wilayah ini. Nah, disinilah peran unik mereka. Suku Osing itu ibarat jembatan hidup. Di satu sisi, akar mereka itu kuat banget di tradisi Jawa Timur. Tapi di sisi lain, mereka punya ikatan sejarah dan politik yang erat dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Mereka jadi penyangga, sekaligus jadi penghubung. Inilah yang membuat mereka bisa membentuk sebuah identitas yang benar-benar unik, yang beda dari Jawa, tapi juga beda dari Bali. Tentu saja, jadi jembatan itu nggak selamanya adem ayem kan? Sekarang mari kita lihat gimana tekanan dari luar justru menempa sebuah identitas yang lebih kuat dan jauh lebih kompleks lagi. Sejarah Banyuwangi itu seperti kisah tentang gelombang tekanan yang datang silih berganti. Sampai abad ke-16, Belambangan masih kokoh sebagai benteng Hindu. Lalu datang pengaruh Islam dari barat yang memicu konflik selama 2 abad. Dan puncaknya datang era kolonial Belanda yang mengubah segalanya. 3 gelombang besar inilah yang membentuk Banyuwangi yang kita kenal sekarang. Nah, ini yang menarik. Proses masuknya Islam di sini tuh nggak langsung menghapus tradisi lama. Prosesnya lambat, penuh negosiasi. Hasilnya bukan mengganti, tapi melapisi. Terciptalah sebuah lapisan budaya baru yang tumbuh di atas fondasi yang sudah ada. Inilah yang menciptakan masyarakat multikultural yang unik, di mana yang lama dan yang baru bisa hidup berdampingan. Kemudian datanglah Belanda, dan perubahannya wah, ini drastis sekali. Mereka mengubah hutan-hutan jadi perkebunan kopi dan cengkeh raksasa. Mereka membangun pelabuhan modern untuk mengontrol perdagangan dan juga kekuatan militer. Dan yang paling penting, mereka memaksakan tatanan sosial yang baru yang mengubah wajah masyarakat Banyuwangi untuk selamanya. Oke, setelah melewati semua itu, era kerajaan, konflik, kolonialisme, lalu bagaimana Banyuwangi menemukan dirinya di dunia modern? Nah, inilah kisah tentang kelahiran kembali Banyuwangi. Dan disinilah letak keajaibannya. Semua sejarah yang rumit itu, semua lapisan budaya yang berbeda-beda itu, ternyata nggak jadi beban. Justru sebaliknya, masa lalu yang kompleks itu sekarang menjadi kekuatan terbesar Banyuwangi. Kekuatan itu bisa kita lihat di mana-mana hari ini. Mulai dari api biru Kawah Ijen yang fenomenal, sampai ombak kelas dunia di Jiland. Dari hutan purba di Alas Purwo, sampai festival-festival budaya Osing yang meriah, dan juga aroma kopi dari perkebunan-perkebunannya. Semua ikon modern ini akarnya tertanam kuat dalam jejak sejarah yang panjang.
Jadi, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Jelas sekali, warisan Banyuwangi itu terus hidup dan perannya sebagai sebuah persimpangan peradaban itu tidak pernah pudar. Pada akhirnya, Banyuwangi adalah sebuah tempat yang menyatukan masa lalu dan masa kini. Sebuah identitas yang ditempa di persimpangan jalan. Ini jadi bukti nyata bahwa identitas itu bukanlah sesuatu yang statis, tapi hasil dari pertemuan, adaptasi, dan ketahanan yang terjadi terus-menerus. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau satu wilayah di ujung pulau saja bisa punya cerita sekaya ini, coba bayangkan kisah-kisah luar biasa apalagi yang mungkin tersembunyi di persimpangan-persimpangan lain di seluruh dunia. Terima kasih sudah menyimak.